Malam ini Bapak berkumpul dalam rangka yaitu dengan cara dan pendalaman. Tidak hanya di daerah pun mereka sama tentangnya riwayat dengan melakukan berbagai kita menghadirkan pembicara. Kadang di desa itu kadang ada memberikan damai sana yang datang, tapi mereka tetap bukan puja dan juga melakukan pelatihan seperti yang dilakukan oleh yang di depan. Ya semoga nanti Ibu Bapak bisa tuntas selama kurang lebih bisa setiap malam tanpa sehingga Ibu Bapak punya untuk menambah karma, menguatkan sadar, menguatkan tentang Buddha, makin mengerti karena tiap malam bisa mendengarkan dhamma. Apa yang telah Ibu Bapak lakukan sebagai bentuk praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan Buddha Sasana. Salah satu adalah mendengarkan. Pada malam hari ini saya akan sedikit memberikan tema membentuk karakter anak. Apa artinya karakter? Yaitu watak atau tabiat. Sebagai berumah tangga, tentunya Ibu Bapak punya tujuan hidup. Tujuan ketika belum memutuskan untuk menikah, pasti melakukan berbagai macam persiapan untuk masuk ke jenjang pernikahan. Bahkan ada orang yang mau menikah itu persiapannya sampai lama. Berapa lama? Aku tanya karena nggak pengalaman. Ibu Bapak ketika mau menikah, mempersiapkan berapa lama? 1 tahun? 2 tahun? Atau langsung? Ya. Berapa lama? Ibu Bapak udah menikah? Ada yang sudah menikah? Ada? Nggak mau ngaku juga. Ya udahlah kurang lebih ya.
Kurang lebih mungkin 1 tahun, 2 tahun, mungkin juga kurang. Tergantung masing-masing pribadi. Apa yang dituju ketika ibu bapak setelah menikah? Pasti berpikir untuk bisa punya momong. Benar atau tidak? Ini karena pengamatan, bukan pengalaman. Ya, benar ya? Kurang lebih ya. Kecuali memang ada orang yang menikah bukan tujuan untuk punya anak. Itu berbeda. Kalau ibu bapak saya tanya, seandainya nanti punya anak, apa yang menjadi angan-angan di dalam benak ibu bapak ketika bercita-cita untuk punya anak? Kira-kira membayangkan anak yang lahir dari rahim ibu itu seperti apa? Yang baik atau yang tidak baik? Yang baik, yang pintar atau tidak pintar? Yang pintar ya. Yang cantik atau yang tidak cantik? Yang ganteng atau yang tidak ganteng? Tapi apakah semua yang diidam-idamkan ketika ibu bapak mengharapkan ini langsung bisa tercapai? Ada yang tercapai, ada yang maka akan muncul pertanyaan. Sebenarnya sejak kapan sih kita mulai membentuk karakter anak? Kira-kira kapan? Ibu bapak kan pengalaman. Lalu saya tanya kepada orang yang berpengalaman. Kalau saya tanya kepada ibu bapak, sebenarnya sejak kapan kita, ibu bapak bukan kita, saya enggak masuk. Ibu bapak membentuk karakter kapan? Kapan ibu bapak? Ya, dalam kandungan, betul. Sebenarnya sejak berminat punya anak, itu harus sudah dikondisikan. Oleh siapa? Oleh orang tua, oleh calon orang tua. Yaitu dengan menggunakan aditana atau tekad. Tetapi tekad ini bukan tekad lalu tidak berbuat apa-apa. Harus disambung dengan tindakan nyata. Tindakan nyata kan? Nah, Buddhis kan mengajarkan tentang apa? Hukum kama. Sesuai dengan benih yang ditabur, itulah yang akan kita tuai. Jadi untuk menyetarakan antara harapan dengan apa yang ingin kita raih, harus disetarakan dengan tindakan kita sehari-hari. Baik lewat ucapan, pikiran, maupun badan jasmani kita. Betul tidak? Kadang kita berharap supaya anak yang lahir adalah anak yang baik, anak pintar, anak pandai, anak cerdas. Tetapi tindakan-tindakan sehari-hari kita oleh kedua calon orang tua ini tidak mencerminkan bahwa dirinya itu punya cita-cita
ingin punya anak yang demikian. Kira-kira tercapai tidak? Ibu bapak bayangkan sendiri, bisa enggak dengan kondisi yang bertolak belakang? Bisa enggak? Nah, makanya ini harus dimengerti dengan baik. Sejak kapan? Sejak ibu bapak berminat punya anak. Bukan sejak dalam kandung. Ya. Itu harus dikondisikan. Bagaimana apalagi kalau betul-betul sudah dicek kemudian mengetahui bahwa kehamilan telah datang. Harus dikondisikan dalam bentuk apa? Praktek nyata. Ya berdana, menjaga sila, berlatih meditasi, kemudian juga menguatkan sifat-sifat mulia berupa sada, kebijaksanaan, kesabaran. Itu harus dilatih. Semalam saya baru dengar ceramah. Ada sepasang suami istri. Ketika dia berminat untuk punya momongan, dia berlatih meditasi, menjalankan retret bersama, kompak. Suami dan istri. Kompak. Ini baru satu hal. Bisa juga dikondisikan dengan melatih sila yang baik dalam waktu-waktu tertentu. Kemudian kalau sudah setelah diketahui sudah hamil, bisa melakukan atas sila, bisa mempraktikkan damai, berdana, dan mengkondisikan diri kompak antara suami dan istri. Untuk apa? Mengkondisikan praktek-praktek yang bajik dan menghindari hal-hal yang buruk, baik lewat ucapan, pikiran maupun badan jasmani kita. Itu namanya punya cita-cita dibarengi dengan apa? Tindakan nyata. Kalau tidak, memang mau mendapatkan durian runtuh, mendapatkan suatu hal yang tiba-tiba, ya tidak mungkin. Semua harus ada sebab. Semua harus ada yang mengkondisikan hal itu bisa muncul. Kalau tidak, ya tidak mungkin. Ini adalah hal yang pertama yang harus dipelajari. Kemudian anak ini lahir. Lahir itu harus dididik. Pendidikannya itu tidak berhenti. Harus dilanjutkan dengan mengawal anak. Yang mengawal anak dari sejak kecil, sejak dini, dikondisikan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, walaupun mungkin anak ini masih bayi. Didengarkan parita, didengarkan ceramah-ceramah Buddhis, apalagi dikondisikan untuk diajak walaupun ditaruh di tempat duduk yang ini tapi memuja tirata. Atau diajarin untuk datang ke wihara dan namakan, walaupun mungkin masih dalam gendong. Itu adalah pembentukan yang memang dikondisikan oleh siapa? Orang tuanya. Sejak awal. Anak ini kemudian tumbuh, sudah mulai berbicara, sudah mulai sudah mulai bisa bermain. Ya tetap harus dikawal oleh kedua orang tuanya. Dan
Ketika anak ini sudah mulai menginjak sekolah, baik playgroup apa, harus ibu bapak mengetahui karakter anak dengan baik. Sifat-sifat dari anak itu harus diketahui dengan baik, dikuasai dengan baik. Mengapa? Setiap anak ini memiliki karakter kecenderungan yang berbeda. Dan sebagai orang tua itu harus memahami betul. Si A bagaimana, si B bagaimana, anak pertama gimana, kedua gimana, ketiga gimana. Tidak sama. Dan cara perlakuannya pun tidak sama. Ini harus dipahami, yaitu mengetahui kecenderungan, karena anak adalah dia lahir sudah membawa bekal. Kecenderungannya seperti apa? Kecenderungan anak ini dominannya di mana? Ini orang tua adalah sebagai pengarah, bukan pemaksa kehendak orang tuanya. Hanya sekedar pengarah untuk mengarahkan ini anak mau kemana. Bukan membentuk seperti apa yang orang tua mau. Tidak. Itu adalah orang tua yang bijak. Adalah demikian. Apa yang harus dikembangkan? Manusia itu kan memiliki 3 kecerdasan. Kecerdasan apa? Intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritual. Jadi ibu bapak harus kelola sejak anak ini masih dini, masih usia dini. Tidak hanya mengejar supaya anaknya nilai bagus. Kecenderungan anak ibu sekarang, bapak ibu sekarang, ini saja yang diperhatikan. Lupa memperhatikan tentang spiritual dan tentang emosional. Padahal yang mengkondisikan seseorang itu mencapai tingkat kesuksesan itu bukan dari intelektual. Intelektualnya sedikit, kurang lebih sekitar sekian persen aja. Tapi kecerdasan emosional di atas 20%. Jadi ibu bapak harus perhatikan baik. Saya pernah membaca di negara Jepang itu, saya tidak takut anak saya tidak lulus kuliah. Tapi yang penting anak saya itu bisa ngantri. Saya tidak takut anak saya nilai kimianya, fisikanya jelek, nggak takut. Tapi saya takut kalau anak saya nggak bisa ngantri. Ngantri itu kecerdasan apa? Emosi, kecerdasan emosional. Jadi 3-tiganya ini harus dikembangkan sejak anak usia dini. 3 kecerdasan, tidak hanya ibu bapak mengejar. Kadang-kadang ibu bapak itu mendidik anak yang kira-kira ketika dileskan ketika anaknya gimana. Anaknya tidak bisa, betul tidak? Baru ibu bapak Ibu bapak
susah-susah cari guru. Betul tidak? Ketika ada satu pelajaran atau dua mata pelajaran, anaknya itu agak lambat menguasai. Ibu bapaknya khawatir. Kemudian cari apa? Les. Kurang lebih begitu ya. Karena takut nilainya jelek. Betul ya? Lah saya tanya kepada ibu bapak, apakah ibu bapak menyekolahkan anak hanya ingin dapat nilai bagus? Iya. Benar. Iya atau tidak? Hah? Intelektual baik. Ya, intelektual baik. Enggak buruk. Tetapi yang lain jangan diabaikan. Itu saja. Karena manusia dibentuk oleh 3 kecerdasan ini. Kalau ibu bapak hanya mengolah satu saja, anak benar bisa pinter. Saking pinter minterin orang. Karena apa? Dia nggak punya budi pekerti, nggak punya moralitas yang cukup. Karena hanya mengejar apa? Intelektualnya. Akhirnya banyak ya sekarang ya, anaknya pintar, tapi sopan santunnya kurang. Angga ungguh, tata krama 0. Kenapa? Kurang diperhatikan oleh orang tua, karena mengarah hanya satu hal saja, yaitu apa? Kecerdasan intelektual saja. Sayang. Jadi 3-tiganya ini harus diperhatikan oleh ibu bapak. Dengan bentuk apa? Kalau intelektual, akal sehat, logika, intelektual. Ya pinter lah, pinter fisika, pinter matematik, pinter hitung-hitung. Itu apa? Kecerdasan intelektual. Tapi juga kita harus memperhatikan yang lain, yaitu bentuk kecerdasan emosional. Dalam bentuk apa? 1, kesabaran. Ya salah satu tadi, budaya antri. Jadi ibu bapak harus mengajari bagaimana si anak ini punya kesabaran dalam berbagai macam hal. Dalam berbagai macam hal yang ditemui di sekitar, di lingkungan dia tinggal. Baik lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan dia berada. Bagaimana anak ini bisa memiliki yang namanya kesabaran. Mendidik, mengaplikasikan pola supaya anak ini punya yang namanya kesabaran. Ini adalah pendidikan tentang emosional. Kesabaran. Kemudian yang kedua adalah empati. Yaitu mengembangkan rasa belas kasih. Belas kasih kepada sesama. Kepada sesama, tidak hanya kepada sesama manusia. Sesama makhluk. Empati. Berempati kepada orang-orang, pada temannya, pada siapapun. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih. Cinta kasih.
Ini juga harus dikembangkan di dalam kehidupan membentuk karakter anak. Bagaimana sih supaya anak ini bisa punya meta, punya cinta kasih. Sikap yang harus ibu bapak latih kepada anak-anak sejak dini supaya punya yang namanya meta. Yang ketiga adalah senang ketika temannya bahagia. Misalnya mungkin di sekolah ada yang dapat nilai bagus, kita nilainya di bawahnya dia, ya ikut senang terhadap orang yang dapat nilai bagus. Bukan sebaliknya malah merasa iri. Tapi kita bisa memberikan penjelasan argumen-argumen yang memotivasi anak ini bisa menghargai keberhasilan orang. Bukan malah menanamkan hal-hal yang buruk. Itu menanamkan supaya anaknya itu punya rasa berbahagia ketika orang lain bahagia. Bersenang ketika orang lain senang. Dan sebaliknya. Itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana supaya ibu bapak mengajarkan tentang hidup yang tenang. Kalau memang itu tahapannya nanti, itu tergantung dari mana-mana yang bisa diterapkan dulu. Diterapkan. Kalau ini misalnya tentang keseimbangan, di usia dini itu belum bisa, mungkin nanti menginjak dewasa atau menginjak usia-usia SMA baru diperkenal. Tetapi meta, cinta kasih, belas kasih, menghargai orang, itu bisa sejak kecil, udah ditanamkan. 3 ini bisa. Kalau yang ini, yang keempat ini agak susah untuk dipahami. Di masa usia dini bisa diberikan ketika anak sudah menginjak dewasa. Ini adalah hal yang patut untuk ibu bapak kemas menjadi metode untuk membentuk karakter anak. Sejauh mana tingkat keberhasilan ibu bapak adalah sejauh konsisten ibu bapak untuk menerapkan ini. Karena dhamma ini bisa berhasil ketika ibu bapak mempraktekkan secara rutin, secara kontinu. Ini adalah kecerdasan yang kedua yang harus di ibu bapak kelola. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Yaitu berupa apa? Berupa pendidikan agama yang didasari dengan pengetahuan benar. Apa bentuknya? Keyakinan. Mengajari anak-anak supaya punya sadar sebagai faktor spiritual. Ini yang utama, sejak kecil ini bisa ditanam. Untuk membentuk supaya anak punya spiritual. Sadar bisa dikondisikan dalam apa? Dalam bentuk praktek yang apa? Yang dilakukan, mengenalkan tentang Sang Buddha, tentang keluhuran, kemuliaan yang ada di dalam tiratan. Ya semampu ia yang bisa serap. Kalau memang belum mampu mencerap
secara ilmu bisa dalam bentuk praktek. Praktek apa? Yang paling mudah lah datang ke wihara, melatih namaskara, melatih mengajari membakar dupa, mempersembahkan wangi-wangian di depan Allah, misa puja. Atau mengajari anak itu supaya punya sifat murah hati, kedermawanan. Serta melatih supaya bisa memiliki moralitas yang baik. Dalam bentuk apa? Praktek. Praktek yang akan membawa supaya prakteknya itu bisa mencerminkan bahwa dia adalah manusia yang bermoral. Ya tentunya sesuai usia. Usianya masih kecil ya, masih yang bisa sih kasih yang bisa diterima oleh anak usia dini. Latihanmu. Kasih bentuk apa? Contoh-contoh atau cerita-cerita. Dongeng apa cerita-cerita yang mencerminkan tentang kemoralan. Itu kan ada dalam cerita Jataka. Makanya orang tua dulu itu suka mendongeng. Hanya ibu yang baik adalah seorang ibu yang bisa mendongeng untuk anak-anak. Tapi dongeng-dongeng yang maksudnya membawa pesan moral. Karena cerita ini itu semua suka. Baik dari usia dini maupun usia orang tua. Semua mendengar cerita itu senang. Apalagi kalau ceritanya seru. Ya kan? Makanya jangan heran kalau ada pertunjukan yang mempertunjukkan tentang cerita-cerita. Itu selalu penuh penontonnya. Bioskop penuh kan? Yang nonton dari usia kecil sampai dewasa kan? Itulah. Bahwa semua orang itu senang dengan cerita. Kalau ibu bapak sebagai orang tua bisa mendongeng, itu sudah luar biasa. Tidak perlu lama, mendongeng ke anak itu tidak perlu lama. Hanya mungkin sekitar 5 menit, 10 menit. Tapi nanti di akhir dongengnya itu harus ada kesimpulan. Ini loh tujuannya gini. Ya, ini ibu-ibu ya, yang masih anak punya kecil-kecil gitu. Dongeng-dongeng Jataka itu banyak. Cerita-cerita Buddhis pun banyak. Ya, ibu bapak belajarlah. Tuh. Kalau ingin memiliki anak yang berkarakter baik. Nah, kalau tidak ya terserah. Sudah lewat 2 menit. Sudah dibilang. Ya. Jadi demikian ya, ibu bapak. Apa yang harus dilakukan? Yaitu ketika ibu bapak mau memiliki anak yang baik, harus dipersiapkan sejak dini. Sejak berminatnya anak. Dan dikawal sampai anaknya Kalau ini dilakukan dengan terus-menerus, ibu bapak harus yakin
bahwa hal ini bisa sesuai dengan apa yang ibu bapak harap. Tapi kalau ibu bapak mengabaikan satu hal atau dua hal, hanya mendidik anak supaya pintar saja, tapi mengabaikan kecerdasan emosional, mengabaikan kecerdasan spiritual, jomplang nanti. Pintar ya pintar, tapi nanti kurang berbakti. Pintar ya pintar, tapi kurang punya pedoman hidup karena nggak punya tuntunan agama. Pintar ya pintar, tapi nggak punya tata krama. Mau seperti itu? Tidak kan? Makanya tiga-tiganya ini harus dilakukan. Seandainya ibu bapak punya anak yang tidak begitu pandai dalam satu bidang, abaikan saja. Seharusnya ibu bapak kalau yang harus dileskan oleh ibu bapak adalah bakat si anak, bukan yang ia tidak kuasai dileskan. Misalnya anak ini pandai bahasa Inggris, itulah yang dileskan. Pandai Mandarin, itulah yang dileskan. Kalau dia pandai main piano, itu yang dileskan. Karena ini yang akan mendatangkan duit untuk dia. Kalau dia agak kurang dalam matematik, ya sudah. Yang penting intinya apa? Dia bisa hitung kali, tambah, kurang. Itu saja. Supaya apa? Bisa ngitung duit nanti. Ya enggak? Intinya itu. Yang lain-lain ilmu yang jelimet-jelimet nggak bisa, nggak apa-apa. Kita maklumin saja. Yang penting anak ini punya satu keahlian yang bisa mendatangkan uang. Paham? Semoga bisa dimengerti dan dipahami oleh ibu bapak semua. Sekian, terima kasih. Sabesata Bawantu Sukitata. Sadu. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan angkat tangan. Ya. Ada yang mau tanya? Kalau mau tanya nggak usah malu-malu, kalau sudah jelas ya sudah. Ya, ada yang mau tanya? Tunjuk jari, tunjuk tangan. Itu satu tuh, tunjuk tangan tuh. Nah, silakan. Sukioto Bante. Ya, Sukioto. Mau bertanya, kalau menjadi anak yang memiliki karakter yang baik itu bagaimana ya Bante? Untuk orang tua, untuk masyarakat, gitu Bante. Anak yang menjadi anak maksudnya yang berkarakter masih dalam baik, posisi menjadi anak yang berkarakter baik, bagaimana? Ya tadi ya, harus punya nilai-nilai luhur dalam batin. Ya, dalam batinnya itu nilai luhur itu berupa apa? Ya tadi harus punya yang namanya cinta kasih. Kemudian harus punya yang namanya keyakinan.
harus punya yang namanya kemoralan, moralitas. Harus punya yang namanya budi pekerti, tata krama. Sikap yang baik, laku hormat kepada orang-orang yang lebih tua. Orang-orang tua, ya. Orang yang sesama. Maksudnya kita punya sopan santun loh. Dalam berucap, dalam bertindak, ya. Itu sopan santunnya ada. Bagaimana sih kita berkata-kata sesama, ya, sesama kawan yang seusia. Kemudian ngomong dengan orang tua. Sikap kita itu harus seperti apa? Ya, harus menunjukkan rasa hormat dan menghargai. Bukan kita seperti berbicara kepada teman. Itu namanya sopan santun. Mendami Bante. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Berhubung waktu juga masih panjang. Ada? Tidak ada malah enteng nantinya. Ya. Ya sudah, kalau nggak ada. Ada satu ya. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Nama saya Yanto. Yang ingin saya pertanyakan adalah saya mengambil kutip dari cerita Sutta Kumara Panha, yaitu seorang anak yang berumur 7 tahun bernama Sopaka. Pada saat itu gimana ceritanya, ingin ayah tirinya ingin istilahnya membunuh sang anak. Tapi pada saat itu Sang Buddha mengetahuinya. Dan Sang Buddha mampu membaca bahwasanya Sopaka ini bakal menjadi seorang arahat. Yang pertanyaannya adalah, Sang Buddha sendiri mampu mengetahui orang ataupun sang anak ini arahnya kemana. Sementara kita sebagai istilahnya seorang tua gitu, bagaimana kita mengetahui tabiat seorang anak kita ke depannya. Misalnya mau dibawa kemana anak kita. Terima kasih Bante. Bisa mengamati dari tingkah laku. Dari tingkah laku. Ya kalau kita kan nggak bisa membaca pikiran. Jadi kita bisa menilai walaupun mungkin penilaian kita itu tidak 100% benar. Tapi kan minimal kita bisa mendekatkan. Walaupun tidak 100% ya. Dengan cara apa? Pengamatan dengan apa? Hal-hal yang dilakukan anak. Tutur kata dia itu seperti apa? Kemudian tindakan-tindakan dia yang menonjol itu apa? Setiap orang itu pasti punya kecintaan terhadap hal-hal, benda-benda. Nah itu kan bisa. Dan nanti semakin lama, nanti semakin dewasa, dia akan ada ketertarikan terhadap hal yang dia sukai. Makanya ya semakin sejak dini itu harus ada dijalin komunikasi antara orang tua dan anak. Supaya apa? Ada keterbukaan dan anak ini tidak canggung sama orang tua. Mau berbicara apa saja. Termasuk cita-citanya, termasuk angan-angannya. Nah, disitulah bentuk dari komunikasi juga bisa. Atau dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Atau bisa menggunakan jasa psikolog untuk membantu. Ya tidak sepenuhnya sih sebenarnya ya. Karena kita tidak punya kemampuan seperti sama. Tapi ada usaha untuk
mengarahkan. Ada usaha untuk mencari kecenderungan anak ini mau apa. Itu. Ada usaha. Walaupun tidak sehebat ya, bukan oleh Sang Buddha. Kita bisa dengan cara-cara semacam itu bisa. Ya kalau kita masih sanksi ragu ya psikolog. Untuk mengetahui psikologi anak gimana. Itu. Kalau kita sanksi. Cukup? Ya, tadi ada satu lagi yang bertanya. Ya, silakan. Ya. Nama budaya Bante. Ya, nama budaya. Anak itu kan ada dua macam. Ya. Ada yang datang untuk bayar karma. Ada yang datang untuk nagih karma. Bagaimana kita menyikap kalau ketemu nagih karma? Itu harus ekstra. Ekstra pendidikannya itu harus 2 kali lipat. Kalau kebetulan anak yang lahir itu adalah anak yang memang ada hubungan karma dengan kita, tapi ya lebih banyak merepotkan istilahnya. Sejak kecil itu sudah sakit-sakitan, sudah banyak merengek-rengek. Itu orang tuanya harus ekstra pendidikannya. Memberikan pendidikan lebih untuk si anak. Yaitu dengan pembelajaran serta yang lebih lengkap. Harus dibentuk betul-betul. Yaitu ibaratnya harus betul-betul lebih disiplin lagi orang tuanya. Disiplin dalam mengkondisikan anak ini supaya bertumbuh di dalam hal-hal bajik. Ya. Jadi polanya itu harus lebih banyak. Itu saja sih. Ya kita hanya mengkondisikan, ya tergantung cara kerja. Semua halnya kan bisa dirubah. Yang penting kita ada usaha secara maksimal mengkondisikan supaya sama-sama anak ini bisa bertumbuh berkembang itu bisa mandiri, mempunyai kemandirian, dan yang harus diperhatikan adalah dia harus punya kesehatan yang prima. Maksud dalam arti kesehatannya ini harus dijaga. Ya kan, kadang-kadang ada juga kan bayi lahir langsung bolong jantungnya ya, paru-parunya bolong ya. Ini kan harus ekstra. Bayi lahir nanti perkembangannya nggak begitu normal. Nah ini kan harus ekstra. Jadi kalau harus sudah begitu itu betul-betul harus kondisikan, keilmuannya itu harus lebih lengkap, termasuk kedokteran, psikolog gitu. Kalau mampu ya, kalau memang nggak mampu ya kita yang harus belajar gitu. Orang tuanya yang harus belajar untuk mendidik anaknya menjadi anak yang maksimal. Kalau tetap sudah dikondisikan begitu, tetap tidak bisa terima dengan gowo. Ya udahlah, kita memang harus menyelesaikan yang harus diselesaikan. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa tidak seperti ini lagi. Ya sudah, mungkin seumur hidup harus dituntaskan, ya sudah. Karena memang ada juga yang harus seperti itu. Sudah diusahakan maksimal, tetap keberhasilannya nggak ada. Ya berarti memang berat gitu. Tapi ada juga yang memang bisa dirubah semua.
Kalau sudah maksimal usaha, tetap nggak bisa diterima. Dirawat dengan senang hati. Gitu. Jadi tidak menjadi beban. Ada istilah begini, kalau ada hal-hal buruk yang datang ke kita, tetap kita harus berbuat baik. Hal-hal baik datang ke kita juga sama, harus tetap berbuat baik. Supaya apa? Tetap yang datang ke kita nanti adalah hal-hal yang baik. Kalau sudah baik akan bisa lebih baik. Kalau misalnya hal buruk, mudah-mudahan hal buruk cepat. Nah, harapan kita kan begitu. Tapi ya namanya manusia di dunia ini ya, walaupun sudah berharap begitu, tetap kondisi yang buruk tetap suatu saat nanti juga ketika kondisinya cukup, itu akan datang kok. Dan kita nggak bisa mengelak, ya diterima. Kuncinya cuma itu, ya diterima. Jadi ketika hal-hal buruk datang ke kita, ya sudah, diterima. Sebenarnya kalau kita bisa menerima hal-hal yang buruk datang ke kita, hidup kita ringan. Kenapa? Kita tidak menolak dan tidak berontak dengan hal-hal yang buruk yang datang ke kita. Menjadi beban untuk kita adalah ketika kita itu menolak kondisi yang ada. Ketika enggak menolak, enteng. Karena di dunia ini, hidup itu masih terkena namanya atalokadam. Untung rugi, dicela dipuji, bahagia menderita, terkenal tidak terkenal. Itu akan kita alami semua. Maka ketika kita berada sukses, ya jangan terlalu senang. Ketika pas kita mengalami kemerosotan dalam hal finansial, ya sudah. Masih beruntung, masih hidup, masih bisa makan, masih sehat. Jadi begitu. Karena hidup ini adalah pasang surut, tidak bisa stabil. Itu. Ya. Oke, cukup ya? Ya, satu lagi boleh. Mana? Nama budaya Bante. Ya, nama budaya. Nama saya Fadil Bante. Bante, saya ada 2 pertanyaan. Bagaimana boleh Bante mohon kasih tips bagaimana mengajak anak kita ke wihara Bante? Ya, Satu. Kedua, bagaimana cara mengajak orang tua kita ke wihara Bante? Mungkin Bante bisa tambahkan lagi bagaimana mengajak pasangan mertua kita ke wihara. Oh, terkira mertua ke wihara. Ya, sebenarnya yang pertama adalah memberi contoh. Terlebih dahulu memberi contoh kepada anak. Ini khusus untuk anak dulu. Ya. Memberi contoh kepada anak, yaitu dengan kita mengajak ke wihara dan kalau anak itu masih susah, kita sudah memberi contoh. Kita sudah rutin datang ke wihara, kok anaknya belum mau. Orang tua itu harus sabar. Jangan pernah bosan untuk mengajak dia ke wihara. Sampai dia datang. Ingat yang waktu cerita Anathapindika. Itu punya trik. Di Anathapindika ini punya trik. Terserah sih mau ditiru atau tidak. Anak ini malas ke wihara. Udah, kalau anak kecil bisa ya. Kalau kamu hari ini bisa bertahan seharian di wihara, saya kasih hadiah. Betul, anak itu bisa bertahan karena mengharapkan hadiah. Sukses. Kemudian kalau besok kamu datang ke wihara lagi bisa menghafal 1 bait syair, hadiahnya 2 kali lipat.
Betul, bisa. Jadi siapa yang di dunia ini nggak seneng hadiah? Jadi bisa digunakan triknya Anathapindika juga boleh. Kalau trik yang lain ya terserah, trik apa boleh digunakan supaya anak ini mau ke wihara. Itu. Yang penting intinya mau ke wihara. Kalau anaknya sudah dewasa, itu bisa diajari dengan pengertian, pemahaman, supaya dia ngerti loh bahwa hidup ini perlu tuntunan. Perlu apa? Perlu alur dalam hidup dan perlu tujuan yang ingin dicapai. Dan salah satunya yaitu tadi, melakukan kebajikan. Lah kebajikannya gimana? Datang ke wihara mendengarkan dhamma, berdana. Itu diajarkan tentang hukum kama. Sebab akibat. Dan usahakan kalau memang bisa ya, setiap kali orang tuanya mau ke wihara diajak. Walaupun mungkin waktu itu belum sukses, nggak apa-apa. Orang tua harus punya kesabaran dikit. Jangan nanti nggak mau kemudian bapaknya ngomel-ngomel, ya kesannya buruk jadinya. Ya, tambah nggak mau lagi. Jadi harus punya sabar dikit. Lama-lama nanti juga bisa. Itu. Apalagi kalau anak ini mungkin dekat dengan salah satu orang tua. Ya bisa, kalau dia dekat emaknya ya emaknya suruh ngajak. Dekat bapaknya ngajak. Tuh. Nah, ini untuk anak. Untuk orang tua lain lagi. Kita harus mengubah sikap kita dulu. Jadi orang baik. Baik kepada siapa? Baik ke orang tua. Kita harus jadi orang baik dulu kepada orang tua. Nanti orang tua itu ikut sama kita. Diajak kemanapun ikut. Jadi harus baik-baik sama orang tua dan mertua. Kalau mau ngajak ke wihara. Itu. Baik aja. Baiknya apa ya? Ma, ayo kita makan di tempat A. Ya. Gitu kan ya? Orang tua kan biasanya suka makan kan? Makan di sana enak loh Ma. Ya kan? Habis itu langsung dibawa ke wihara. Beres kan? Gitu ya. Terus kemudian sering-sering lah kalau memang ada minat untuk mendengarkan dhamma, dikasih putar video. Kalau belum jangan dulu. Pelan-pelan diajak wihara, ya cuman mungkin diajari sama Skara atau dana makan sama Bante. Itu saja sih. Triknya apa? Ya tadi, harus jadi orang baik kepada orang tua. Yakinlah itu bisa. Kalau nanti belum berhasil, nanti saya kasih trik yang lain. Ini dicoba dulu ya. Cukup ya? Ya. Ya, Namo Buddhaya. Bagaimana cara malas itu kan sifat ya. Malas itu sifat. Jadi kita harus pelan-pelan mengajari anak punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab untuk dikerjakan sama dia. Kalau dia bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik, kasihlah hadiah.
Dan juga kalau anaknya sudah dewasa harus dikasih pengertian bahwa malas itu tidak baik. Harus punya semangat dalam menjalani hidup. Itu saja, dituntun untuk dia punya tanggung jawab sendiri. Jangan nanti apa-apa yang kerja mamanya, merasa sayang sama orang anak, semua hal dikerjakan sama orang tua. Ya gimana nggak malas? Harus dikasih tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Belajar untuk cuci piring sendiri, nyapu kamar sendiri, merapikan kamar sendiri, cuci bajunya sendiri. Harus begitu. Lah kalau enggak, bagaimana bertanggung jawab? Oh udah beres kok sama mama, ya sudah saya main HP aja, main game. Gitu kan? Karena kadang-kadang kan orang tua itu berpikir sayang sama orang anak. Tapi ini sayang yang salah. Sayang yang keliru. Takut nanti anakku capek. Ya udah. Gimana nggak jadi pemalas kalau modelnya begini. Nanti anakku capek, kerja sedikit capek. Kalau saya biarin capek ya. Dia punya kerja. Harus diajari kerja lah. Tanggung jawab kerja apa ya. Ya, kerja yang remeh, yang kerja yang di rumah saja. Yang biasa ya sehari-hari. Ipal baju, cuci baju, pel lantai, cuci piring, bersihkan dapur. Atau anak perempuan ya. Kalau anak laki-laki ya suruh bersihkan ngepel lantai. Ya, kerjaan-kerjaan yang cocok untuk laki-laki. Karena ini adalah pendidikan awal untuk anak. Pokoknya jangan berpikir anak modern kan ya nggak perlu yang susah-susah. Sekarang kan yang penting tinggal telepon, makanan datang. Jangan diajarin begitulah. Tetap ya walaupun bagaimana anak ini tetap harus bisa masak. Jangan mentang-mentang teknologi ya sudah ada ya sudah. Cukup pencet nomor sudah datang kanan ya. Tetap harus bisa masak namanya orang ya apa perempuan. Ya. Jadi harus begitu. Nanti suatu saat kalau kita sendiri nggak mau belajar masak, nanti masakan Indonesia belajarnya di luar negeri. Oh begitu. Kita itu kadang-kadang punya warisan yang baik, yang bagus. Berbagai macam jenis makanan itu yang lengkap itu di Indonesia. Tapi kita nggak mau belajar untuk menguasai berbagai jenis makanan untuk kita. Semua harus dipelajari. Masalah nanti kepakai atau tidak itu kan urusan nanti. Ya kan? Ya. Cukup?